La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Niat urang dina hirup tong sok sahunjurkeun ka salain Allah. Nu disebut lillah ka Allah eta. Nu disebut lillah, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala teh balik ka Allah taala. Ruhna balik. Karena Allah taala, lillahi ta'ala jangan karena Allah taala, ruhnya berubah. Pulang. Fisiknya beramal, hatinya dibersihkan, dan ruhnya pulang. Itu yang disebut lillahi ta'ala. Nah, ya mau lillahi ta'ala bahasa lillahi ta'ala. Pulang balik. Karena Allah ta'ala, lillahi ta'ala ay al-busul illallahi ta'ala. Balik. Untuk itu lillahi ta'ala asina ibadah. Masa iya Allah butuh persambahan ibadah kita? Ibadah ke Allah tapi untuk kita, dan kitanya balik ke Allah. Nih yang bunyinya nih. Tujuan matos himmah matos ka Allah bae. Ka Allah bae uwih ka Allah terus. Uwih terus ngusahakeun uwih bae. Ulah aya ibadah nu dilakonan ku urang taat dohir batin kecuali 7 hijianana. Tujuanana hiji hayang uwih ka Allah. Nah. Berjuang, dakwah segala macam. Ibadah itu ieu entong pahala tujuanana. Uwih ka Allah. Genti aya nama. Suninga. Wih, pulang. Sudah tujuannya semua ibadah yang kita lakukan itu untuk pulang. Itu kan ada wajib, ada sunnah, itu mah syariat ngaranna. Tama hukum. Saking karunyana Gusti Allah diayakeun hudud, batasan. Iyalah cukup. Fal karimu la tatakhattahul amal. Ditutup ku asma Allah Al Karim. Ya, lintas berarti. Ini hikmah ke belakangnya di ngabahas Al Karimnya Allah berarti lintas. Lamun mobil mah ya lintas kabupaten, lintas provinsi, ieu mah lintas alam. Mengapa? Karena di belakang hikmah ini membawa asma Allah Al-Karim. Al-Karim la tatakhotuhul amal. Ya. Di dunia, dina urusan dunia guys tujuan ke Allah. Bersandar, orang bersandar himana ke Allah. Ya langit ya terus ke Allah, terus itu lintas ya. Mengapa untuk kalau lamun ka Allah bae ke urusan duniana kumaha tuh kan? Berarti lintas lah. Ke urang ke urusan duniana kumaha tujuanna ka Allah bae kabeh mah. Pan urang perlu hidup, pan urang perlu bahagia. Di dunia, di alam ini, fisik ini membutuhkan pelayanan, membutuhkan apa? Respon-respon. Al-Karim la tatakhotuhul amal. Sudah jangan khawatir, Allah itu punya nama Al-Karim. Al-Karimnya Allah itu di luar harapan-harapan kita, jangkauan-jangkalan akal pikiran kita. Katakanlah kalau kita menginginkan A,
Katakanlah kalau kita menginginkan 10, 100 pun Allah kasih kalau kitanya mampu mah. Gitu. Eta Al-Karim. Allah kasihkan semuanya, gak perlu dipinta juga. Kalau emang mampu, cocok, maslahat, pasti Allah berikan. Lintas alam nih. Jadi terus saja. Ini hikmah. Kita mesti tahu terjemahnya, tahu pemahamannya, tahu isinya apa, dan kemudian hikmah ini untuk diri kita sebagai salik, orang yang suluk, orang yang lagi berkembang ruhnya, mendewasa, membesar, menguat, berubah menuju ke kelahiran atau wiladah. Ini apa nih hikmah ini untuk kita masing-masingnya? Itu mesti ini kan pembahasan hikmah ilmu tasawuf masuk dalam tarikatnya apa, bagaimana tujuannya, masuk dalam konsep kita yang kita punya ini, yang kita mengerti. Karena yang disebut tarikat adalah tujuannya adalah wiladah, untuk kelahiran kedua. Suluk, kata salaka berjalan kan, cuman berjalannya bukan berjalan seperti fisik, berjalan kaki, bukan ruh, bukan kayak bayangan, kalangkang, lempang, kakaryapan. Itu masuk mah. Ruh bukan seperti itu. Sudah jangan dikejar pemahaman itu. Wiladah terlahir saja sudah. Terlahir. Suluk adalah menuju ke kelahiran, berjalan. Mi'raj itu maksudnya naiknya tidak seperti naiknya Rasulullah dengan fisiknya menembus alam. Kita membesar, menguat, mendewasa, lahir seperti janin di kandungan ibu, membesar menyempurna, kemudian sudah cukup sempurna ya lahir ke alam dunia. Begitu juga ruh sempurna untuk lahir di langit ya lahir. Setelah sempurna sifat-sifat Rasulullah yang ada di ruh kita untuk cukup di langit, maka lahir pertama. Cukup sifat Rasulullah untuk di malakut, maka pasti lahir ke malakut. Seperti cukup usia janin 9 bulan, maka borosot betimah lahir. Gitu. Suluk. Jadi suluk itu lain nganggrem dapat babacaan kemudian hiber awak kan itu lain, bukan. Suluk adalah wiladah, wiladatus saniyah, kelahiran kedua sebelum kontrak fisik ini habis. Bagaimana kalau kontraknya keburu habis dan kemudian ruhnya belum pulang, ruhnya belum terlahir ke langit, kaburu kontrak fisiknya habis, kaburu meninggal jasadnya, mati jasadnya. Maka orang yang sudah mulai, orang yang sudah ditalkin, orang yang sudah punya murabbi, punya guru, walaupun keburu kontrakannya habis fisik ini, maka gurunya akan tanggung jawab, akan dibimbing untuk dibawa pulang ke langit, dihantarkan ke makomnya. Ada hadis Rasulullah bilang, orang yang sudah suluk mulai dan kemudian belum berhasil dalam suluknya akan didatangi 2 malaikat untuk membawanya. Hadis itu dimuradi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. 2 malaikat itu adalah ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ruh mursyidnya, gurunya, untuk mempertanggungjawabkan bahwa itu dia muridnya, maka murid gurunya, mursyidnya tanggung jawab untuk dihantarkan ke alam malakut. Selamat. Nah, yang disebut nyalamkan di alam kubur tapi itu.
Sehingga ada istilah, kalau belum punya guru yang diyakini bisa menyelamatkan di alam kubur, cari doi. Jangan. Kalau sudah yakin, ikut sudah. Karena yang disebut menyelamatkan di alam kubur itu lain diselamatkan di siksa, dibawa terus ke alam malakut, temacet di alam barzah. Yang disebut alam barzah itu alam karantina, penjara. Alam kubur teh. Makanya aya nikmat kubur, ya siksa kubur. Nunggu kiamat untuk siapa? Untuk orang yang gak suluk. Nanti bagaimana selamatnya? Disyafaatin Nabi. Nah, supaya jelas. Yang sulut amatlah sangat beruntung, yang ditakdirkan dan kemudian percaya berjumpa dengan mursyid. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falang tajida lahu waliyyan mursyida. Yang nggak ditakdirkan oleh Allah berjumpa dengan sang mursyid, ya enggak, sudah. Nanti bagaimana tuh? Ya sudah, itu putusan dari Gusti Allah, hak Allah. Nanti setelah wafat walaupun muslim ibadah, ya nunggu di alam barzah di karantina. Yang sudah, yang punya guru, yang punya mursyid, ya amatlah sangat beruntung. Itulah may yahdillah fahuwal muhtad. Allah yang ngasih hidayah. Orang itu Allah pertemukan dengan sang mursyid di masa hidupnya sebelum habis kontrak. Fahuwal muhtad. Allah sebetulnya hakikatnya yang memberi hidayah itu mengutus utusannya Al-Hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au naibi atau naibnya. Makanya ada Rasulullah, ada Rasulun min Rasulillah, utusan dari utusan. Ya, yang disebut nyelamatin di alam kubur deh, itu dibawa terus sampai lahir, pindah di malakut sama dunia, terus naik terekel. Segitu. Cukupnya segitu pembahasannya. Tidak perlu membahas lebih jauh. Kecuali untuk orang khusus yang di makomnya. Ya, cukup.